Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendirikan koperasi Komnas. Jadi Komnas itu singkatan Khairnas Anfa'um Linnas, yaitu sebuah gerakan yang ingin membangun atau mencetak banyak manusia-manusia berguna ya gitu. Jadi kan Khairnas Anfa'um Linnas itu sebaik-baik manusia yang berguna bagi orang lain. Nama Komnas dipilih karena kami ingin mencetak banyak terapis dan kemudian membangun sinergi antara para terapis. Jadi kawan-kawan yang sekarang sudah lulus dari sekolah pelatihan hipnoterapi, pelatihan apapun terapi, bisa bergabung bersama kita dan bersama-sama kita bersinergi membangun sebuah koperasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Itu ide yang dikembangkan oleh Komnas dan mudah-mudahan bisa menjadi gerakan sinergi untuk bisa membuat perubahan bersama. Oke, nah kita bicara dulu tentang tantangan terapis ya. Gitu. Banyak orang udah lulus sekolah terapis tapi kemudian tidak buka terapi karena pertama tidak tahu bagaimana ngurus perizinan. Yang kedua tidak tahu bagaimana jualannya karena suka atau tidak suka menjadi terapis itu adalah membuat usaha jasa terapi yaitu bisnis gitu. Kita tidak tahu bagaimana menggunakan digital marketing yang sekarang sudah tren ya. Nggak tahu cara nyusun bisnis plan dan sebagainya. Yang ketiga, terapis itu rata-rata tidak berani menetapkan tarif yang tinggi. Kenapa? Karena merasa belum kompeten, karena merasa orang Indonesia menganggap terapis ada kelas 2 gitu, setelah dokter gitu. Akibatnya nggak berani menerapkan terapis yang tinggi. Sekali terapis tawar-menawar dengan klien ya, yang nggak etis lah gitu. Kemudian bahkan menerima uang dari klien gitu. Dan itu nggak pas selaku terapis gitu, karena kita bukan jualan barang, ya. Ini jualan jasa di mana kredibilitas terapis terlihat di sana, kredibilitas terapis terjaga di sana gitu. Kayaknya nggak profesional gitu kalau menerima duit dari terapis, kecuali terima duit dari orang depan atau adminnya. Biasanya seorang terapis yang profesional dia punya admin di depan dan bayarnya ke depan, bukan ke dia. Cuma rata-rata teman-teman terapis itu tidak punya staff gitu. Semuanya sendiri di rumah gitu. Akibatnya jadi susah gitu. Kalau pakai transfer nanti ada yang lama nggak ditransfer jadi nagih-nagih, jadi nggak menarik juga gitu. Yang kedua yang terakhir keterampilan. Jadi seorang terapis sudah harus update ilmunya dengan keterampilan yang ada, karena kalau nggak ikut dia akan ketinggalan. Nah, kami di koperasi ingin menyelesaikan 5 tantangan ini. Tantangan perizinan, tantangan marketing atau bisnis, tantangan rate, tantangan citra, dan keterampilan. Jadi tugas nanti koperasi adalah mengurus ini semua gitu. Nah, koperasi yang mau dimaksud adalah seperti ini. Mungkin kita bicara dulu koperasi sekilas ya gitu. Koperasi adalah ini yang dibangun kerjasama antara Fampedia dengan lembaga sahabat pangan Sokakel. Jadi kita ingin mendirikan sebuah koperasi, sebuah sentra komunitas, sebuah sentra pergerakan, sebuah sentra sinergi, di mana dalam koperasi itu nanti akan memanajemeni para terapis. Jadi para terapis nanti akan dibangun, membuat website bareng, kemudian dibangun manajemennya. Jadi mereka para klien nanti bayarnya lewat koperasi nanti memberikan pada terapisnya gitu. Jadi membayarnya langsung ke akun koperasi, bukan lagi ke dirinya. Jadi klien ketika datang sudah bayar, nanti tinggal ditransfer dari koperasi menuju ke terapisnya. Itu salah satu idenya ya. Memanagemeni brandnya, jadi nanti dibangun website bersama, di situ ada profil masing-masing gitu. Kemudian berbagai hal termasuk update ilmu, jadi nanti koperasi kemudian akan mengirimkan orang ke ilmu baik di dalam maupun di luar negeri, kemudian pulang membuat kembali pelatihan yang sama agar orang punya ilmu yang update terhadap perkembangan. Begitu juga koperasi akan mengembangkan bisnisnya. Jadi koperasi akan berubah jadi konsultan bagi terapisnya juga. Kalau ada tantangan di bisnis bisa didiskusikan, dibuat semacam grup pelatihan dan sebagainya agar memastikan para anggotanya bisa menjalankan bisnisnya gitu. Itulah menjadi kegiatan koperasi. Yaitu koperasi yang pertama tujuannya adalah dibangun untuk melayani anggota. Nah, dari anggota nanti ada potongan tuh, mungkin nanti kita diskusikan 10% atau berapa itu digunakan buat operasional koperasi. Jadi memastikan
Bapak Ibu ketika lulus sekolah terapi, sudah praktek, sudah yakin, kemudian nanti koperasi nanti yang akan membantu kegiatan terapi, bisnis terapi Bapak Ibu kan. Disitulah usaha jasa terapi dijalankan. Begitu, itulah fungsi koperasi. Jadi koperasi menjadi sentra dan membantu Bapak Ibu mendapatkan klien, membantu Bapak Ibu manajemen bisnis yang Bapak Ibu jalankan, termasuk juga kalau kita mempunyai jaringan-jaringan, mungkin jaringan herbal, jaringan alat terapi dan sebagainya. Itu yang mau kita bangun di situ gitu. Nah, untuk masuk ke koperasi Komnas sederhana, kita tinggal masuk, nanti daftar, nanti diberi silahkan daftar pada memberikan informasi ini pada Bapak Ibu. Awal masuk bayar 140.000. 140 itu terdiri simpanan pokok untuk koperasi 75.000. 75.000 ada untuk modul rehat atau teknik rehat terapi rehat. Jadi teknik terapi rehat adalah teknik yang menjadi keterampilan wajib para terapis muslim yang menjadi anggota Komnas, karena rehat ini adalah ilmu yang sebenarnya menjadi dasar terapi yang sedang berkembang selama ini, yaitu dia bicara meridian, dia bicara tentang sentuhan, bicara pola pikir dan sebagainya. Disitulah rehat berkembang. Yang kedua juga rehat adalah mengacu atau bekerja berdasarkan prinsip dan inspirasi dari hadis Rasul. Jadi semacam siar juga gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bayar 150.000, 75.000 buat simpanan pokok, disimpan koperasi buat kegiatan koperasi. 75.000 ada membeli modul rehat, 75.000 akan digunakan oleh panitia koperasi untuk operasional kegiatan, mengembangkan dan mencari anggota sampai kita bisa mengumpulkan modal, bisa menguruskan perizinan. Kemudian nanti ada simpanan wajib setiap bulan 20.000. Dana akan digunakan untuk perizinan, kantor, dan awal usaha ya, dana awal usaha. Jadi kegiatan koperasi nanti akan mengikuti pelayanan anggota yang utama, kemudian nanti jual beli produk lah ya, jual produk kesehatan, dan terakhir koperasi juga akan cari dana melalui pelatihan. Keuntungan koperasi akan dilarikan ke anggota koperasi dalam bentuk visa hasil usaha kan, sebagaimana halnya koperasi itu berjalan. Koperasi kita bukan koperasi simpan pinjam, belum sampai ke sana gitu. Sampai untuk awalan kita lebih pada pelayanan anggota, jual beli produk dan kegiatan pelatihan. Oke, berikutnya target kami kejar sampai 100.000 anggota. Anggota akan ditaruh di semua anggota akan taruh di Telegram, karena Telegram bisa buat sampai 200.000. Dan kemudian untuk bisa mencapai 100.000 ini kami membentuk namanya tim recruiter atau tim humas ya. Jadi nanti kita punya tim humas yang tugasnya adalah mencari anggota sebanyak mungkin gitu. Dan para anggota yang sudah bergabung duluan bisa ikutan kami menjadi anggota recruiter, tinggal daftar nanti kepada ada yang mengirimkan informasi ini pada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kalau mau ikut-ikutan jadi get member, menjadi anggota recruiter boleh juga. Itu tidak wajib ya gitu. Karena ada komisinya. Jadi mereka yang mendapatkan anggota nanti mendapatkan 30.000 gitu. Nah, para anggota yang sudah masuk duluan nanti akan ditaruh di Telegram. Di Telegram kita akan belajar lagi teknik komunikasi dengan klien, bicara tentang bagaimana membangun brand lewat WA dan sebagainya. Jadi sambil menanti anggota lain yang gabung, kita akan belajar ilmu komunikasi pada klien, belajar rehat, belajar WA marketing untuk membangun brand Bapak Ibu semua. Jadi sambil belajar, kita rekrut, kita juga membangun kepentingan bersama, dan kita membangun sinergi bersama. Agar koperasi yang dibangun ini menjadi solusi bagi kita semua. Itulah ide kami, dan bila Bapak Ibu berniat bergabung, kami senang sekali, yuk sama-sama bangun industri ini, agar jadi opsi nyari kerja juga, nyari bisnis juga. Karena di luar negeri itu, terapis itu punya nilai, punya level tersendiri, seorang terapis mental, terapis fisik gitu. Dan levelnya sebenarnya mendekati dokter ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar nama Deepak Chopra, Richard Gordon, juga banyak para terapis yang nilainya bahkan sangat tinggi gitu. Di broadcast Bapak Ibu saya lihat ya, terapis di luar itu nilainya tinggi. Nanti kita juga akan bangun itu. Kita akan bangun agar para anggota punya nilai berkelas gitu. Kalaupun Bapak Ibu mau buka untuk sosial, dipersilakan kalau sosial. Tapi ada juga kegiatan yang memang bisa menghidupi para anggota, para terapis agar dia mencapai level terbaik gitu.
Mungkin nggak seorang terapis punya penghasilan miliaran, mungkin. Kalau dia bisa membangun bisnis dengan bagus. Dia buka bisnis, kemudian buka cabang, membangun tim, membangun franchise, dan sebagainya, itu sudah banyak dilakukan di luar. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar quantum touch, Bapak dengar terapi body energy healing, itu banyak dan pemiliknya sekarang bisa tiduran malah menikmati uang yang masuk. Jadi itu nanti kita belajar juga di koperasi. Bagaimana bisa menjadikan bisnis terapi ini sebagai usaha yang bisa pasif income juga gitu. Arah kita ke sana. Tentu semuanya perlahan bertahap. Gitu. Langkah awal adalah membangun dulu koperasi dengan anggotanya. Anggota bergabung, kita saling ngajak orang. 100.000 member kita kejar. Baik Bapak Ibu, itu sekian presentasi kami. Mudah-mudahan memberikan manfaat juga bagi kita semua, dan nanti kita akan rekod ini, kita akan bagikan pada orang-orang. Kalau Bapak Ibu ingin bergabung silahkan, nanti kami berikan WA-nya, jadi silahkan gabung pada mereka, pada orang yang memberikan informasi ini pada Anda, dan insya Allah kita akan bersama membuat perubahan. Sekian dulu dari saya, semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.